Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodijah. Saya dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut. Pada bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah. Untuk semester genap pada tahun ini, tahun 2020-2021, saya mengampu Citizen Journalism dan Opini Publik dan Isu Publik. Sementara untuk semester ganjil tahun 2020-2021 saya mengampu mata kuliah Hubungan Media dan Riset Media. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Riset Media, saya sampaikan pada jurusan Jurnalistik, Prodi Ilmu Komunikasi semester 7 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Riset Media dikhususkan pada jurusan Jurnalistik, Prodi Ilmu Komunikasi semester 7 dengan bobot 3 SKS. Adapun standar kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar riset media, kemudian mahasiswa mampu memahami ruang lingkup riset media, mahasiswa terampil dalam membuat tema dan kajian riset media, dan terakhir adalah mahasiswa mampu melaksanakan riset media itu sendiri. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta praktik kerja yang diperlukan untuk melaksanakan riset media. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pemaparan ataupun ceramah, diskusi, tugas, baik tugas individu dan kelompok, studi kasus, serta penulisan paper yang berbasis pada pendekatan student-centered learning dan pendekatan konseptual, yaitu suatu konsep belajar di mana dosen menghadirkan suatu situasi dunia nyata ke dalam ruang-ruang kelas dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Penilaian diperoleh dari aspek-aspek meliputi kehadiran 10%, tugas 20%, tugas ini menyangkut tugas individu maupun tugas kelompok, nilai UTS 30% dan nilai UAS 40%. Total dari penilaian ini 100%. Adapun kontrak belajar merupakan norma akademik yang harus dipatuhi tidak hanya oleh mahasiswa tapi juga dosen, yang meliputi pertama kehadiran. Mahasiswa dalam pembelajaran kehadirannya minimal 75% dari total setiap pertemuan kuliah yang terlaksana. Kemudian kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Toleransi keterlambatan 30 menit. Selama proses pembelajaran HP dimatikan. Kemudian pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bersama atas kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Dan yang terakhir adalah berpenampilan atau berpakaian sopan, yakni menggunakan baju yang memiliki kerah dan bersepatu dalam perkuliahan. Adapun materi pokok yang ada pada mata kuliah riset media ini menyangkut pertama adalah definisi dan urgensi riset, sifat riset, prosedur riset, model-model riset, riset kuantitatif dan riset kualitatif, landasan teori, menyusun riset media, survei, kemudian analisis isi kuantitatif, analisis framing, analisis semiotik, dan studi kasus. Dari materi pokok ini juga digunakan bagaimana para mahasiswa ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk membuat best practice terkait dengan penelitian atau riset yang akan mereka lakukan. Nah, ini akan menjadi poin bagi pengerjaan tugas kelompok. Adapun sumber referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku yang dikarang oleh Prof. Deddy Mulyana
dan Dr. Solatun dengan judul Metode Penelitian Komunikasi. Ini merupakan pegangan wajib bagi para mahasiswa karena berisi contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis. Kemudian referensi yang kedua yang saya rekomendasikan kepada para mahasiswa adalah Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media karangan Bapak Erianto. Buku lainnya yang saya rekomendasikan meliputi buku Teori-Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif yang dikarang oleh Bapak Dr. Zikri Fahrul Nur Hadi. Kebetulan beliau merupakan Kaprodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut, serta beberapa referensi yang relevan terkait dengan mata kuliah riset media ini. Saya selalu menekankan kepada para mahasiswa untuk bisa mengambil referensi apapun yang sekiranya mendukung terhadap mata kuliah riset media ini. Meskipun tetap dosen memberikan rekomendasi terkait dengan buku-buku tertentu yang sifatnya wajib seperti yang saya sampaikan di awal. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi pengajaran mata kuliah riset media. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu selalu bersyukur semuanya sehat semua dan mudah-mudahan kita bisa melalui pandemi ini sampai akhir. Dalam riset media itu dia masuk pada analisis isi. Ini Ibu jelaskan minggu lalu ya secara daring bahwa analisis isi itu ada analisis isi kuantitatif, ada analisis isi kualitatif. Nah, kalau untuk yang kualitatif itu ada dua, ada analisis isi framing, ada analisis isi semiotik. Analisis kualitatifnya kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah bahas, kita sudah diskusikan. Hari ini kita akan banyak membahas tentang framingnya, yang masuk pada analisis isi kualitatif. Kalian tahu tidak? Kenapa misalnya hari ini itu pemberitaan yang sedang marak itu tentang Nirina Zubir misalnya ya. Nirina Zubir yang sedang berjuang melalui dengan kuasa hukumnya juga untuk mendapatkan hak-haknya kembali terkait dengan perebutan tanah, aset tanah oleh ART-nya, oleh mantan ART-nya. Kira-kira menurut kalian kenapa hampir semua media mengangkat itu? Karena sangat-sangat dibicarakan, isu-isunya itu baru dan ya, karena isunya baru, karena menjadi trending topik. Untuk mengetahui lebih lanjut kenapa itu diangkat, selain alasan-alasan yang tadi, itu sangat bisa kita teliti melalui riset analisis framing. Jadi framing ini dia mediumnya adalah media, baik media konvensional seperti TV, majalah, ataupun jurnal-jurnal. Tapi untuk yang media baru seperti medsos, seperti Instagram, Twitter, kemudian Facebook, TikTok, itu sangat bisa kita teliti melalui analisis framing juga. Pemilihan isu atau pemilihan topik atau pemilihan siapa yang akan menjadi tokoh utama dalam persoalan yang kita tulis, yang jurnalis tulis itu bisa kita teliti melalui analisis framing. Kalau begitu, kira-kira apa itu framing? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu analisis framing? Tadi kita udah masuk pada contoh, kita sudah masuk pada ranah topik yang sedang banyak dibicarakan. Nah, untuk untuk menganalisanya kita bisa melalui framing, meskipun semiotik juga bisa kita pakai, tapi untuk hari ini kita menggunakan framing. Kira-kira apa itu framing? Ada yang mau berpendapat?
teori untuk mengemas suatu permasalahan. Sebuah teori untuk mengemas suatu permasalahan. Itu aja? Oke. Oke, ada yang mau melengkapi? Terima kasih. Sudah ini silakan. Jadi melengkapi dari pertanyaan suasana, menurut saya analisis framing ini lebih ke analisis alasan mengapa suatu media atau jurnal tertentu menayangkan atau menayangkan suatu berita kepada masyarakat luasnya gitu Bu. Lebih ke alasan dibalik media menayangkan suatu berita atau kejadian kepada halayaknya sebagai suatu audiens yang mampu menarik berita tersebut. Oke, jadi suatu cara, mungkin Ibu akan agak melengkapi ya, suatu cara untuk mengungkapkan alasan mengapa sebuah pemberitaan atau sebuah topik dalam pemberitaan itu dipilih sehingga dihadirkan di depan pembaca. Jadi kita bisa mengetahui kenapa Kompas misalnya, ini contoh ya, contoh. Kenapa Kompas akhir-akhir ini lebih pro terhadap pemerintah misalnya. Kenapa Jakarta Post misalnya lebih kontra terhadap pemerintah saat ini, atau Tempo yang banyak menyuarakan suara-suara masyarakat yang dianggap dipinggirkan itu sekarang lebih kontra terhadap pemerintah. Ada apa di balik ini? Jadi kita bisa menganalisisnya melalui analisis framing, sehingga framing dianggap bisa membongkar ideologi, bisa membongkar sebuah sebuah motif, dalam tanda kutip motif yang tersembunyi, yang laten, yang dihadirkan baik oleh pemilik medianya, oleh wartawannya, oleh redaksinya, oleh editornya. Nah, alasan itu yang tadi dikemukakan oleh teman-teman kalian, yang bisa kita bongkar, yang bisa kita ketahui lebih jauh melalui analisis framing. Gambar ini. Jadi realitas yang ada, yang kita ketahui melalui media itu hanya hanya sebagian kecil. Kalau kita lihat sebuah ruangan seperti ini agak luas kan, hanya segini, hanya bagian pintu saja yang diberitakan oleh media itu. Kenapa yang hanya bagian pintu aja yang diberitakan, sementara pojok sana juga penting misalnya? Karena media yang memiliki kebijakan terkait dengan apa yang harus diberitakan, apa yang penting disampaikan, apa yang laku untuk membuat halayak tertarik. Oh, kalau misalnya di pojok sana yang diceritakan kayaknya nggak menarik deh. Kayaknya tidak akan ada yang baca deh. Tapi kalau bagian pintu ini kaca misalnya, kemudian dia pusat keluar masuknya orang, ini kayaknya penting nih. Jadi mereka memiliki sejumlah alasan untuk menghadirkan realitas yang dipahami oleh media. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa penting untuk memahami urgensi analisis framing. Kemudian ini konsepnya ya, konsep dasarnya ya. Kemudian tujuannya kenapa Bu analisis framing itu penting kita lakukan gitu? Atau kenapa pemilihan isu atau penonjolan isu-isu tertentu itu penting untuk dilakukan oleh pihak media misalnya. Jadi pihak media itu di samping alasan seperti itu, mereka juga memiliki strategi sekiranya pembaca itu ataupun penonton itu memahami bahwa dari sejumlah realitas yang isinya ribuan bahkan mungkin jutaan yang ada hari ini, ada misalnya di Indonesia bagian mana sedang ada konflik, di bagian Indonesia bagian barat sedang ada banjir, di bagian Indonesia bagian tengah sedang ada longsor, di Garut sedang ada isu penurunan kepala daerah misalnya, kemudian di mana ternyata Republika memilihnya di Garut misalnya. Itu kenapa seperti itu? Ya, itu adalah strategi yang digunakan oleh media untuk
mempertahankan eksistensinya sesuai dengan ideologi yang mereka punya. Ideologi mereka apa? Jangan salah, setiap media memiliki ideologi. Kompas memiliki ideologi sendiri, Tempo memiliki ideologi sendiri, Republika memiliki ideologi sendiri, dan kita bisa mengetahui ideologi mereka itu melalui analisis pemberitaan yang mereka beritakan. Melakukan analisis framing Resiko resiko dalam melakukan analisis framing, ya kan banyak yang bisa diposting tapi yang dipilih itu resikonya gimana? Maksudnya itu adalah resiko bagi media sendiri atau bagi kita sebagai peneliti? Bagi media. Bagi media. Baik. Ada yang bantu menjawab, atau mungkin ada pemikiran yang terlintas ketika teman kalian ada yang menanyakan tentang resiko apa sih yang bisa ditimbulkan ketika kita mau framing pemberitaan? Ada resikonya nggak? Silakan ya. Mungkin kalau melihat dari sisi framingnya sendiri, seperti apa yang Ibu telah jelaskan, bagaimana framing itu melihat dari satu sisi yang dianggap penting, sangat penting oleh media tersebut. Dimana mungkin ada beberapa media yang kita ketahui bahwa mungkin informasi yang sama juga dimiliki oleh media yang lain gitu. Dimana kalau kita melihat viewers atau apapun atau algoritma dari media sosial itu sendiri, mungkin itu hal itu dianggap penting untuk beberapa waktu, tapi bila mana kita tidak cepat atau mungkin saat pemberitaan yang dianggap penting oleh media ini diberitakan, bagian yang sebenarnya lebih penting bila mana kita kalah cepat, mungkin akan disawat oleh media yang lain, sehingga media itu akan kalah cepat dari media yang lain. Oke. Jadi resikonya kalah cepat. Jadi kalau media tidak benar-benar menyeleksi isu yang dianggap penting hari ini, dia bisa kalah cepat, dia bisa kalah saing, dia bisa tingkat penjualannya menurun, viewersnya menurun. Itu resikonya kalau tidak melakukan framing dengan tepat. Tapi kalau misalnya resiko yang dalam artian ini maksudnya adalah kalau tidak melakukan framing kan, tapi kalau misalnya melakukan, artinya sebaliknya barangkali. Atau kalau tadi Ibu sampaikan terkait dengan alasan beberapa media kenapa melakukan framing, bisa jadi ya media ini bagaimanapun juga kan menjadi salah satu pilar demokrasi kita, demokratisasi kita yang keempat. Selain eksekutif, legislatif, yudikatif. Pilar keempatnya adalah media. Kenapa kita penting melakukan framing? Media penting untuk melakukan frame, mengambil isu-isu yang dianggap penting. Salah satunya mungkin kita contohkan tadi terkait dengan politik, gitu ya, pemberitaan politik, entah itu meskipun harus bergesekan dengan penguasa ya, resikonya memang gitu. Bisa jadi kita punya gesekan dengan pihak-pihak tertentu, salah satunya dengan penguasa, baik penguasa di daerah maupun di pusat. Itu adalah resiko yang harus dibayar untuk harga yang juga besar gitu. Harganya apa? Itu tadi peminat media kita bertahan, bahkan bisa bertambah. Kemudian pemberitaan kita dianggap bernas, dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi karena benar-benar memberitakan sesuatu yang penting misalnya. Itu mungkin ya. Ibu, mungkin kalau bisa dibilang seperti isu atau framing yang dilakukan oleh TV Trans TV terhadap Sahrul Gunawan, Ibu, yang keluar dari penjara tapi malah diagung-agungkan itu. Ya kan itu dampaknya malah jadi buruk terhadap TV-nya sendiri gitu, diboikot oleh masyarakat, dan lagi ada
kan maksudnya memframing juga gitu kan, tapi bisa jadi dia salah langkah atau di saat atau di waktu yang kurang tepat sehingga melahirkan kemarahan aktivis anak. Siswa saya sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Barangkali topik tentang analisis framing hari ini kita cukupkan saja, tapi Ibu ada tugas. Nanti silahkan cari pemberitaan yang menurut kalian masing-masing itu menarik, penting, tertantang misalnya ya. Kemudian dianalisis. Kira-kira kalian boleh memilih. Di situ nanti Ibu akan ngasih contohnya model framing, analisis framing menurut beberapa ahli. Misalnya menurut Robert Edman, menurut Van Dijk, seperti itu. Ada beberapa ahli di situ. Kalian nanti bisa lihat, oh saya kayaknya lebih suka Robert Edman nih, misalnya. Silakan analisis seperti itu. Dan ini adalah tugas individu. Nanti Ibu akan lihat minggu depan kita review hasil dari tugas individu itu. Sejauh mana pemahaman kita semuanya terkait dengan framing ini. Kita bisa mengasahnya melalui tugas tersebut. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan apapun boleh kalian WhatsApp di grup itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.